atasnya ya. Nih, angkat Pak kakinya sebelah situ ya. Nih, kakinya nih. Sini, kemudian ini kita buka pasta steril, pasta handphone sterilnya. Siapkan. Kemudian kita siapkan ini kecil banget ya ini. Buat bayi kayaknya. Iya, nggak yang menggunakan itu sih. Nanti diguyur soalnya. Pakai ini ya. Siapkan ini kan untuk mengguyur ini ya. Kemudian ya ini nanti kita menggunakan sabun untuk mencuci lukanya gitu. Kita siapkan, kita bisa buka dengan ini, kemudian bengkoknya didekatkan, jangan lupa. Kemudian kita siapkan ini obatnya karena kita belum tahu nanti bagaimana kondisi lukanya gitu ya, menggunakan yang hijau atau yang merah. Kemudian setelah itu apalagi setelah ini langsung tahap kerja. Buka balutan ya, menggunakan ini kita ambil satu, kan masih menggunakan yang handscoon bersih ya, jadi kita ambil satu pinset, kemudian kita ini ambil kapas ini yang basah ya, kapas alkohol. Kemudian kita buka balutannya dulu. Buka balutan dulu kan? Iya. Nah, sekarang coba angkat Bu kakinya. Ya, angkat ya sambil di ini. Kemudian setelah dilihat balutannya, kita ambil, buang ke sini, buang ke bengkok, kita kaji luka. Nah, apa yang dikaji? Yang pertama adalah warnanya, warna dasarnya. Warna dasar luka apa ini? Merah. Misalnya merah. Setelah warna dasar, apa yang dikaji? Ya, luasnya. Luas luka itu diukur menggunakan penggaris. Ya, penggaris. Kita ukur. Nih, ini sudah ada. Gitu ya, luas luka. Mengukur luas luka dari ini awalnya ini kita dari sini ya. Ya, kemudian sampai dengan ujungnya di mana? Ini kita satu. Oke, ini sampai dengan sini. Ini 11 cm. Kemudian panjangnya sekitar 7 dan kedalaman lukanya. Karena untuk menentukan stadiumnya. Lukanya itu stadium 1, 2, 3, 4 apa yang unstable. Kemudian setelah mengukur, kita kaji lagi apa? Yang ketiga apa? Oh iya, yang ini kan? Oh ini melakukan pengkajian. Kita udah pengkajian warna, udah luas. Kemudian sudah kedalamannya tadi. Kemudian ada tidak yang seperti mana ya gambar ini? Gua tuh ada gua ya? Nggak kalian gua? Kayak gua itu tuh terowongan gitu, tuh bolongan gitu ya. Ada nggak sampai yang kedalamannya itu? Setelah itu apalagi? Baunya, aromanya, bagaimana bau atau tidak atau wangi? Sedap. Setelah itu kulit di sekitar lukanya, apakah ada nekrosis atau tidak? Kalau misalkan nanti ada nekrosis ya berarti harus kita gunting. Kemudian
ada tidak tanda-tanda infeksi? Apa saja? Kulit ya, rubor, kalor, dolor, fungsio, laisa. Berarti ada warna merah, kemudian bengkak tidak, kemudian hangat tidak, kemudian apalagi penurunan fungsi kan, berarti masih bisa berfungsi tidak gitu. Untuk ini kan kaki, berarti bagaimana berjalannya, masih berfungsi atau tidak ya. Jadi kaji untuk tanda-tanda infeksinya. Kemudian tadi kita mengukur luas luka. Luas luka tadi sekalian sudah kita ukur ya. Luas luka itu dari mulai panjang kali lebarnya. Tadi panjangnya 11 cm, lebarnya 7. Setelah itu menentukan luka dasar warnanya. Oh, ini lukanya warnanya merah. Kemudian bersihkan luka dengan pencuci luka, atau bisa juga dengan diguyur NaCl. Nah, sekarang kita akan melakukan pembersihan luka. Ibu angkat ya kakinya. Nah, ini. Kemudian kita lakukan nih, misalnya gantian spoonnya kapan? Nih, ini gantian spoon steril kalau sudah mau mengguyur luka. Ya, setelah mengguyur luka, sebelum mengguyur luka, kita ganti dulu dengan, ada ya di sininya ya, dengan handscoon steril ya, ganti. Kemudian kita menggunakan handscoon steril, kita ambil pinsetnya, minta tolong ada yang atau bisa juga kita yang mengguyurnya. Gua pada basahin kan. Gini gitu ya, sambil kalau sudah diguyur kita ambil ya, sambil ditekan pelan-pelan, kemudian buang. Nah, bisa juga kita ambil dengan kita cuci. Kalau misalnya kita punya sabun pencuci luka, ya berarti kita ambil guling saja gitu ya, dengan nanti kalian kamu kalau ada sharing soalnya. Nah, gitu ya. Ini ceritanya ini saja ya, ini saja ya, misalnya ini nggak ada, jadi kita nah ya, kita lakukan pembersihan luka. Kalau tidak ada sabun pencuci, kalau wound care atau luka modern, ya sudah diguyur saja ya, guyur terus sampai bersih, sambil ini dia kalau orang drama dipurut ya, ininya keluar gitu. Sakit nggak Bu? Kalau misalnya sudah gitu ya, ini lakukan pencuciannya tuh, bersihkan luka dengan sabun atau NaCl, bersihkan kembali gitu ya, jadi 2 kali diguyurnya. Setelah itu cuci area sekitar luka. Cucinya dengan apa? Cuci area dengan kasa dari yang terkontaminasi dari yang tidak terkontaminasi ke luar. Jadi cuci area bersih ke area terkontaminasi. Ini area luka, berarti kita bersihkannya melingkar ke dalam gitu ya. Jadi dari luar ke dalam, dari yang bersih menuju ke yang terkontaminasi, yang kotor gitu ya, sambil kita lap atau sambil dibersihkan. Jadi tadi mah dicuci dulu gitu ya. Setelah dicuci, cuci yang pertama dengan NaCl, kemudian cuci kembali gitu ya. Setelah dicuci baru dibersihkan atau tadi bersihkan terus dicuci. Setelah itu dikeringkan. Jadi bersih dikeringkan lukanya dengan apa ini? Kasa. Setelah itu lakukan debridement. Nah, sekarang kita singkirkan, kemudian sekarang di sini kita lakukan debridement. Ambil mana guntingnya? Oh, ini kelihatan ya. Di sini. Oke ya, ini tadi jadinya udah nggak steril ya. Tuh, kemudian kita ambil ininya, kemudian kita gunting. Debridement itu kemudian ambil, pokoknya yang kalau mau debridement kita ambil sini di lakinya, kemudian gunting, tempelkan, gunting, tempelkan.
Kemudian kalau sudah dibuang, guntingnya juga dibuang. Sudah diberi demen, kemudian kita bersihkan kembali menggunakan kasa yang lembab. Gitu ya. Ambil, kemudian kita makanya tadi di awal tetap kita siapkan NaCl ya di kolnya. Untuk NaCl kasa yang lembab ini dilihat saja kira-kira habis berapa, itu disesuaikan dengan luas lukanya. Kalau kira-kira lukanya besar berarti kita siapkan yang banyak gitu ya. Kalau ini ya sudah, kita 2 saja cukup ya. Nah, kemudian bersihkan kembali menggunakan kasa lembab. Sama ya prinsipnya, dari area yang bersih ke kotor. Oh ya, ini bisa dibalik. Kemudian satu lagi ambil. Setelah itu apa? Bersihkan kembali sudah ya dengan kasa lembab. Lakukan pemilihan balutan dengan kondisi lukanya. Nah, sekarang kita akan mulai membalut luka. Pembalutan luka itu kan ada primary dan secondary. Kalau primary itu yang nempel ke kulit, kalau secondary itu yang membungkus yang keduanya. Kalau misalnya lukanya banyak sekali, ini masih banyak nanah, berarti kita butuh foamnya, gitu ya. Jadi butuh yang ini foam dressing nih, alginate dressing. Jadi ya kalau misalkan yang tidak ada, misalkan udah kering, ya boleh menggunakan kasa yang ini juga seperti itu. Nah, sebelumnya kita berikan dulu salep. Nah, ini misalnya warna dasarnya udah merah gitu, jadi kita ambil salep. Ini habis ya, ambil aja salep di sini. Buka, kemudian kita di sini boleh dituangkan di sini. Habis juga guys. Udah ini ya, ini ya. Itu kemudian kita gitu ya, merata. Kemudian setelah itu kita ambil kasarnya. Karena ada dasarnya merah ya, jadi kita gunakan saja yang ini. Kemudian mau yang mana? Kita menggunakan yang mau yang apa? Ya, kayaknya ini nggak bisa dipakai juga. Ini juga boleh ya. Nah, ini kalau yang basah, karena udah kering, berarti ya kita ini boleh. Ini boleh disobek. Coba angkat Bu. Ya. Kecil. Gimana baunya? Nggak ada kan? Kayak ada lengket-lengket. Iya, karena kan ini yang nantinya bisa yang merekat. Ini kalau baru mah merekat ya. Ini kan sudah tidak ini lagi sih. Ini plaster aja ya. Ini jangan di sini, sambungannya jelek banget. Harusnya di bawah ya. Ya begitu. Setelah itu kita rapihkan. Mana yang nempel, nggak kerasa pakai ini. Mendekat lagi. Ya setelah itu lepas lagi dia. Baik
tindakan perawatan lukanya sudah selesai ya Bu. Oke, gimana perasaannya? Lah, pakai ini aja. Gimana perasaannya Bu? Lebih nyaman. Lebih nyaman, baik ya. Oke, nanti lakukan perawatan luka itu kalau sudah kotor, sudah bau, gitu ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu setiap hari itu dilakukan perawatan luka. Nanti saya akan datang lagi nanti siang untuk pemberian obat. Sudah